Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 9 Februari 2022, kita akan mengikuti Studium Generale bersama makrofotografer Bapak Lesi Sebastian dengan topik makrofotografi, melihat dunia kecil di sekeliling kita. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Ya, terima kasih Ibu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, dan selamat siang. Dan yang penting, salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para mahasiswa yang saya banggakan. Para hadirin dimanapun Anda berada, ya, terutama para mahasiswa kita, kolega dosen, dan tentu saja narasumber kita hari ini, Bapak Lesi Sebastian. Saya sangat berterima kasih dan merasa bersyukur kita bisa berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah KU 4078 Studium Generale ya. Para hadirin yang bergabung melalui kanal YouTube maupun Zoom ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Jadi pertama-tama perkenalkan, saya Wijaya Martokusumo ya, atas nama Rektor ITB Ibu Profesor Eni Wiradikusuma, mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita Bapak Lesi Sebastian ya. Beliau ini adalah makrofotografer ya. Pada kesempatan yang baik ini beliau akan menyampaikan paparan yang saya kira ini cukup menarik ya. Topiknya itu makrofotografi, melihat dunia kecil di sekeliling kita ya. Jadi kadang kita melihat terlalu jauh nih Pak Lesi, tapi yang ada di sekitar kita nggak perhatikan ya. Jadi itu seperti apa peribahasa yang sering kita dengar ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas perkenan kehadirannya untuk berbagi kepada kita semua. Dan sekaligus nanti mungkin kita berdiskusi dengan topik tersebut ya. Sebagaimana biasanya, acara SG ini, Studium Generale ini akan diawali oleh pemaparan ya. Jadi mungkin nanti Pak Lesi bisa memulai sampai dengan kurang lebih jam 10 atau jam 10 seperempat begitu ya.
dan nanti kita lanjutkan dengan acara tanya jawab ya. Jadi karena kita hanya punya waktu sampai dengan jam 11 kurang seperempat karena mahasiswanya masih harus mengikuti kuliah lagi, jadi kita berikan kesempatan mereka untuk bisa persiapan untuk kegiatan berikutnya. Pada kesempatan ini, acara ini nanti akan dipandu oleh salah seorang dosen, jadi moderator kita hari ini datang dari FSRD ya, Bapak Alfonso R. Kuapaha ya. Dari DKV ya Bu Naomi ya, kalau tidak salah ya. Jadi Pak Alfonso ini terima kasih ya atas perkenannya masih mau menyediakan waktu buat ITB. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale ya. Kemudian juga di sini ada Ditmawa, Pak Pras, Biro Komunikasi Humas ITB, Ibu Naomi dan tim, dan tentu saja pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini ya. Sekali lagi pimpinan ITB sangat senang bisa menerima kehadiran narasumber kita hari ini, dan oleh karena itu kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pak Lesi. Beliau ini alumni kita juga ya, angkatan 83 ya Pak Lesi ya. Ya betul Pak. Jadi ini ceritanya reuni aja lah ya, sekalian nengok ITB secara virtual gitu ya. Atas kehadiran kesediaannya sekali lagi kami ucapkan apresiasi ya untuk berbagi. Maka dengan mengucapkan basmalah, saya kira saya akan buka acara ini, acara Studium Generale ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada pemandu acara dan Bapak Moderator acara SK ini. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh makrofotografer Bapak Lesi Sebastian dengan topik Makrofotografi, Melihat Dunia Kecil di Sekeliling Kita. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Randus Alfonso Ronald Kuapaha, MSN. Beliau adalah ahli fotografi dan purnabakti dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dengan kelompok keahlian komunikasi visual dan multimedia. Kepada Bapak Alfonso, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Para mahasiswa ITB yang saya banggakan, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan berbicara tentang dunia fotografi, sesuatu yang sudah sangat kita kenali. Fotografi is love affair with life, kata Bert Azel. Fotografi adalah hubungan cinta dengan kehidupan. Siapa yang mencintai fotografi berarti dia mencintai kehidupan. Setiap orang hari ini dan kita adalah seorang fotografer. Buktinya setiap hari kita memotret dengan kamera handphone. Seperti tadi kata Ibu Rektor. Lalu kita menguploadnya di media sosial. Kita selfie-selfie. Kita memotret semua yang kita lihat. Yang penting dan yang tidak penting. Yang bermakna ataupun yang tanpa makna. Yang bagus ataupun yang buruk. Padahal fotografi itu sama dengan menulis dan berbicara. Artinya, setiap orang harus mengerti isi pembicaraan kita. Dan orang harus mengerti makna pembicaraan kita. Komunikasi melalui fotografi terdiri dari beberapa tingkatan. Ada yang mudah dicerna, sedang, dan ada pula yang sulit dicerna. Karena itulah daya baca visual antara satu orang dengan orang lainnya tidak sama atau berbeda. Tingkatan tersulit biasanya penuh kode dan makna yang tersembunyi. Untuk memahaminya, semakin banyak pengetahuan yang terkait yang dimiliki pemirsa, maka akan semakin mudah untuk memahami fotografi. Genre dalam fotografi itu banyak sekali. Di antara sekian genre, kali ini Bapak Lesi Sebastian yang jebolan DKV ITB Angkatan 1983 akan memperlihatkan karya-karyanya yang luar biasa anehnya dan sekaligus menakjubkan.
yaitu makrofotografi, melihat dunia kecil di sekeliling kita. Memotret orang kita sudah biasa, tapi memotret binatang itu luar biasa. Susah betul, karena binatang tidak bisa diajak bicara. Binatang tidak mau dibayar, dan tidak bisa kompromi. Apalagi binatang kecil seperti nyamuk, kupu-kupu, dan lain-lain. Selain itu, memotret makrofotografi memerlukan penguasaan teknik, ketelitian, ketekunan, kesabaran, dan satu yang tak kalah penting, keberuntungan. Makrofotografi itu menyimpan sejuta kejutan dan misteri. Kejutan misteri dari bentuknya, warnanya, proporsinya, serta tingkah lakunya, dan lain-lain. Lihatlah karya Pak Lesi, foto nyamuk sialan itu, yang perutnya merah buncit kekenyangan karena mengisap darah manusia, dan meninggalkan plasmodium yang membuat badan kita panas dingin dibuatnya. Atau lihatlah keindahan komposisi warna sayap kupu-kupu siang, yang disebabkan oleh sisik yang halus sekali dari sitin. Kupu-kupu siang bila berhinggap di atas bunga, akan selalu menutup sayapnya. Sedangkan kupu-kupu malam, beneran ya, bukan kiasan ya, akan membuka sayapnya ketika berhinggap. Sayangnya, kupu-kupu malam warnanya tidak seindah kupu-kupu siang. Oleh sebab itu, berbanggalah kupu-kupu siang karena warnanya lebih indah daripada kupu-kupu malam. Pagi ini, Bapak Lesi Sebastian akan membawa kita melayang jauh ke alam yang aneh tapi nyata dan menakjubkan. Karena objek yang biasa kita jumpai sehari-hari akan tampak luar biasa dan berbeda dalam lensa makro. Akhirnya, mengamati foto-foto makro karya Pak Lesi Sebastian sama dengan kita membuka kotak ajaib, dan kita akan menemukan banyak misteri, takjub, dan sekaligus terkesima dengan segala keindahan ciptaannya. Terima kasih, selamat menjelajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Alfonso. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan Studium Generale ITB ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Rektor ITB Profesor Reni Wirahadikusuma, Sekretaris Institut Profesor Wijaya Martokusumo, Direktur Kemahasiswaan Dr. Prasetyo Aditama, Kabiro Humas Ibu Naomi Cecil, dan moderator Bapak Alfonso, senior saya di Desain Grafis ITB, para dosen pengampu mata kuliah Studium Generale, para dosen dan mahasiswa ITB seluruhnya, hadirin yang berbahagia di mana saja berada yang mengakses melalui YouTube Official ITB. Sebelum kita mulai acara pagi ini, marilah kita buka acara hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada perkuliahan pagi ini, topik yang akan saya sampaikan adalah makrofotografi, melihat atau mengungkap dunia kecil di sekeliling kita. Saya akan buka file dulu ya. Oke. Tapi sebelum saya mulai, saya akan putarkan satu video berdurasi 1 menit yang memperlihatkan karya foto saya campuran dari berbagai genre yang saya potret sampai hari ini. Dan dalam 1 menit durasi itu terdapat 150 foto. Mudah-mudahan semuanya bisa melihat.
Audionya keluar ya. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan menambahkan mengenai biodata saya. Sebenarnya saya mulai serius potret itu tahun 2010, walaupun waktu saya kuliah di ITB, desain grafis, ada mata kuliah fotografi. Nah, saya kuliah dan lulus dari desain grafis ITB, masuk tahun 83, dan 25 tahun lebih saya bekerja di advertising industry, dunia periklanan, khususnya di kreatif departemen, dan saya juga sebagai animal lover. Dunia fotografi, seperti kita ketahui, berkembang sangat cepat. Ya. Dari dulu hitam putih menjadi berwarna, lalu dari teknologi analog ke digital, di mana saya termasuk generasi yang sangat beruntung, berada di tengah-tengah peralihan antara kamera analog ke kamera digital, di mana pada waktu itu saya merasakan motret menggunakan film. Kalau kita motret, bisa tuh kejadian setelah cuci cetak hasilnya ternyata blur semua. Nggak kayak sekarang. Kalau anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekarang sudah menggunakan teknologi digital, apa yang difoto saat ini bisa langsung kita tahu seketika hasilnya bagus atau jelek. Lalu dari kamera besar ke kamera kecil. Saat ini kita mengenal ada kamera mirrorless, ukurannya kecil, tapi secara teknologi juga tidak kalah dengan kamera DSLR yang lebih besar. Apalagi dengan perkembangan smartphone, dengan teknologi kameranya yang juga semakin canggih. Lalu saya akan menjelaskan beberapa, mungkin juga masih ada yang belum saya tulis di sini, jenis-jenis aliran atau genre fotografi. Seperti landscape fotografi, street, travel, food fotografi, human interest fotografi, candid portrait fotografi, black and white, fashion dan modeling fotografi. Lalu ada juga sport fotografi, product fotografi, nature and wildlife fotografi, makro fotografi, news and photojournalism. Ya, jadi seperti kayak misalnya wartawan yang motret kejadian perang, ya ini masuk di kategori ini. Lalu yang dua terakhir itu aerial fotografi dan fotografi, agak saya bedakan karena ini menggunakan perangkat atau gadget yang berbeda, tidak seperti yang di atas-atas saya itu menggunakan kamera foto yang biasa kita kenal, tapi aerial fotografi ini menggunakan perangkat drone yang memiliki kamera. Jadi sebelum ada drone itu untuk pemotretan dari udara kita menggunakan helikopter biasanya, jadi cukup mahal untuk pemotretan udara pada saat itu. Tapi dengan adanya drone sekarang jadi lebih mudah, lebih gampang. Dan yang terakhir fotografi itu dengan perangkat smartphone. Kita ketahui perkembangan smartphone, teknologi kameranya pun juga sudah semakin canggih. Bahkan ada yang mengklaim secara resolusi dan hasilnya sudah hampir mendekati kamera DSLR. Lalu ada yang bertanya, Mas Lesi itu ada di mana? Gitu loh, dari sekian genre yang tadi saya jelaskan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi mainnya, utamanya saya bermain di makrofotografi, tapi juga saya memotret beberapa binatang, seperti burung juga, dan saya melakukan produk dan toys fotografi dan aerial fotografi dengan drone. Saya akan masuk ke pembahasan fotografi itu sendiri. Kalau dilihat definisinya, mungkin kita bisa banyak search, cari, kira-kira difoto dari jarak dekat, ya sangat dekat bahkan, untuk mendapatkan detail yang tinggi pada objek yang kecil. Biasanya memiliki rasio 1:1. Bagi saya, makrofotografi sama dengan surprise. Surprise di sini adalah karena masih sering menemukan unsur kejutan setelah melihat hasil foto makro sendiri. Karena banyak hal yang tidak terlihat dengan mata telanjang, tapi terlihat jelas dan detail, bahkan kadangkala menemukan momen yang unik. Contohnya seperti ini. Ya. Ini nyamuk
habis menghisap darah saya sendiri. Jadi saya merelakan dia menggigit saya. Berawal dari rasa penasaran saya. Sebenarnya saya pengen lihat bentuk nyamuk itu secara detail. Nah, waktu itu di kamar saya digigit nyamuk, saya diamkan sampai seberapa lama sih dia menggigit saya. Dan setelah dia kegendutan, rupanya dari pengamatan saya berapa kali, nyamuk kalau udah kegendutan gini dia nggak bisa terbang tinggi. Dia terbangnya hanya pendek-pendek seperti kayak lompat-lompat. Nah, pada saat itulah saya cepat-cepat ambil lensa kamera makro saya, dan saya ambil senter, saya taruh di seberang saya, menembak nyamuk itu dari belakang. Jadi saya menggunakan teknik backlight. Ya, fungsinya adalah saya ingin mengeluarkan efek merah darah segar yang baru dia hisap itu supaya terlihat secara jelas di kamera saya, dan saya berhasil mendapatkan momen tersebut gitu loh. Karena si nyamuk ini juga dia nggak bisa terbang tinggi-tinggi, jadi cukup punya waktu saya buat memotret secara makro. Nah, hanya dengan lensa makro lah kita bisa melihat detail nyamuk seperti ini. Kamu bisa lihat mata fasetnya pun tertangkap, lalu merah darahnya kelihatan jelas. Lalu foto berikutnya adalah ini saya menyebutnya blue bottom bee, ya. Besarnya kira-kira sama dengan lalat hijau, ya. Kalau dengan mata telanjang kita tidak akan bisa melihat ternyata dia gondrong, bulunya banyak seperti di foto ini gitu loh. Apalagi dengan terbangnya yang gesit cepat, rasanya sangat sulit melihat detail tubuh dia secara jelas seperti di foto ini. Nah, ini saya foto pada saat dia beristirahat. Kebiasaan kebiasaan tawon kecil ini kalau dia beristirahat dia menggigit ranting dan dia cukup lama berdiam diri. Kesempatan itu saya gunakan untuk motret makro tawon kecil ini. Terlihat detail mata fasetnya, lalu kelihatan detail bulu di sekujur tubuhnya. Ini foto kupu-kupu sedang menghinggap di bunga, ya. Pada saat itu saya lagi hunting dengan beberapa teman fotografer makro. Pada saat saya foto di kebun, mungkin saya hanya melihat dia lagi hinggap di bunga. Tapi pada saat saya melakukan post editing di program komputer di layar monitor, baru saya surprise menemukan ada nyamuk kecil ikut nimbrung di bunga sebelah kiri kelihatan ya. Ya, jadi itu kadang-kadang saya sendiri nggak tahu waktu saya foto, saya tidak melihat nyamuk itu, tapi begitu di depan monitor pada saat melakukan proses post editing baru saya melihat, loh ada bonus nyamuk. Oke, yang berikutnya ini adalah serangga kita di komunitas makro menyebutnya ini robber fly. Ya, kebiasaan dia munculnya selalu di pagi hari pada saat ada matahari. Dia terbang cukup gesit, tapi kebiasaan dia adalah dia menyergap serangga yang terbang dekat dia. Ya, mungkin karena itu juga dia disebut robber fly. Nah, pada saat itu di kebun saya melihat ada seekor robber fly yang sedang memangsa hasil tangkapannya. Yang saya lihat saat itu ya dia lagi dapat mangsanya. Nah, kebiasaan robber fly ini kalau memangsa dia menyedot cairan tubuh mangsanya sampai kering. Nah, lagi-lagi surprise saya adalah pada saat saya mau melakukan editing di komputer, saya melihat ada serangga kecil ikut nimbrung di tengah-tengahnya. Bisa kelihatan itu ya. Itu ada lalat kecil, bahkan di mulutnya mengeluarkan kayak bubble, yang saya nggak tahu itu fungsinya buat apa. Tapi lagi-lagi yang saya bilang tadi, saya menemukan surprise di beberapa hasil foto yang saya foto sendiri. Dan ini foto makro lalat hijau. Kita tahu kalau dalam keadaan normal, banyak kita jijik dengan lalat hijau ini gitu. Tapi di
lensa makro, dia bisa kelihatan cantik, dia bisa kelihatan menarik dengan warna biru hijau metalik, lalu mata fasetnya warna merah, dan sekujur tubuhnya terlihat detail rambut yang cukup banyak rupanya. Kalau dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat sedetail ini. Dan ini waktu saya foto, ini setelah selesai hujan, jadi di situ kelihatan di tubuhnya sama di bunga adenium masih terlihat ada water drop, tetesan air. Nah, ini apa ini? Ini adalah ekor dari kita menyebutnya chameleon ya. Ada beberapa jenis chameleon. Yang saya foto ini adalah veiled chameleon. Warnanya berkisar seperti yang dilihat ini. Nah, dari tubuh chameleon tersebut, ternyata dia memiliki beberapa part atau bagian tubuh yang bisa kita foto secara detail. Ekornya menarik. Yang membuat saya menarik adalah ekornya kalau dia lagi nangkring atau berdiam diri, kadang-kadang suka melingkar seperti kayak obat nyamuk ini. Dan itu membuat saya tertarik buat memotret ekornya aja. Nah, ini dia, ini makhluknya. Ini yang saya sebut tadi veiled chameleon. Bentuk secara seluruh tubuhnya seperti ini. Kalau mau difoto matanya pun juga bisa dengan lensa makro, atau bagian kepalanya saja gitu loh. Atau detail kulitnya juga menarik. Tapi ini secara keseluruhan terlihat seperti ini. Kebiasaan chameleon ini, dia kalau lagi marah atau lagi merasa terganggu, dia akan merubah warnanya. Lalu muncul duri-duri di bawah lehernya akan dia keluarkan, di punggungnya pun juga seperti itu. Buat makrofotografer atau saya, justru dalam kondisi seperti ini justru lebih menarik untuk difoto ya. Pada saat dia lagi marah gitu, pattern kulitnya juga berubah, lebih kontras dan warnanya lebih muncul. Dan ini kamu bisa lihat bahwa warnanya kadang-kadang bisa berubah. Ini saya foto dari angle dari depan ya. Pada saat dia mau menembak mangsanya. Sorry. Pada saat dia mau menembak mangsanya. Jadi teknik yang saya ambil di sini adalah saya berada di depan dia, lalu saya pancing dengan jangkrik, saya taruh jangkriknya di atas lensa makro saya. Nah, dia akan berusaha mau nembak jangkrik itu. Nah, pada saat dia mau nembak jangkrik, mulai pelan-pelan lidahnya keluar dan itu saya ambil dengan teknik burst, beberapa frame saya dapatkan, lalu saya punya foto seperti ini. Ciri khas dari chameleon ini adalah matanya independen. Antara mata kiri dan mata kanan itu pergerakannya bisa berbeda-beda. Mungkin yang kiri ngadep ke depan, yang kanan bisa ngadep ke belakang. Itu ciri khasnya chameleon. Dan pada saat dia menembak sasarannya, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, bedanya pada saat saya motret chameleon seperti ini, saya menggunakan speed yang sangat tinggi, ya, minimal bisa 1.600 ini. Kalau di bawah itu mungkin saya tidak bisa mendapatkan freezing atau foto yang diam seperti ini. Ya, kalau di bawah seperti kayak 500, 800 mungkin dia akan blur. Lidahnya itu bergerak sangat cepat soalnya. Ya, jadi pada saat chameleonnya nangkring di ranting sebelah kanan, lalu ada nyamuk datang, kita tungguin aja sampai dia menembak mangsanya. Dan motret kayak gini, seperti yang Mas Alfonso bilang tadi, dibutuhkan juga keberuntungan, selain kesabaran, ketekunan, dan sebagainya. Lalu, ini mau foto dari mata seekor reptil yang saya menyebutnya forest dragon. Ya, dia sejenis kadal reptil. Saya motret matanya aja dan saya terkagum-kagum, ternyata detail matanya terlihat urat di matanya, lalu ada warna biru, lalu detail-detail sisik di sekeliling matanya cukup menarik dengan pattern dan warna
cukup kompleks. Dan ini makhluknya, ya. Terlihat dia juga pandai berubah warna. Kalau tadi dia berubah agak lebih orange, dan pada saat dia normal mungkin ya lebih dominan hijau. Tadi saya motret matanya aja, ini separuh badannya yang saya foto. Ya, jadi banyak bagian tubuhnya yang cukup unik. Itu seperti kayak di atas leher, punuknya juga memiliki detail duri-duri yang cukup unik. Bahkan kalau dia lagi marah atau defense, itu gelambir di bawah lehernya juga bisa berkembang lebih besar. Oke, yang berikutnya ini foto dari, saya menyebutnya golden glass frog, ya. Nah, pada saat saya foto ini, teknik yang saya ambil adalah dia menempel di kaca transparan, lalu saya ambil dari angle bawahnya, ya. Kenapa saya ambil angle seperti itu? Karena kelebihan dari katak ini adalah bentuk tubuhnya itu transparan seperti jelly. Nah, saya mau meng-highlight bentuk tubuhnya yang transparan seperti jelly ini. Teknik yang saya gunakan adalah dengan backlight, jadi saya taruh lighting di seberang saya, artinya di arah dari depan saya. Katak ini saya foto tidak ada pembanding, ya. Jadi orang umum melihatnya tidak bisa membayangkan seberapa besar atau seberapa kecil katak ini. Nah, untuk menggambarkan seberapa kecil katak ini, coba Anda lihat kuku jari jempol Anda, ya. Kuku jari jempol Anda, kira-kira dia tidak lebih besar dari kuku jari jempol tangan Anda. Segitu besar katak ini, ya. Dan itu bukan anak katak, itu katak dewasa. Terlihat jelas dari di dalam perutnya terlihat ada telur, ya. Terlihat ada telur, lalu kelihatan juga isi pencernaannya karena bentuk badannya yang transparan kayak jelly. Nah, teknik yang saya ambil ini dari arah bawah karena dia menempel dari kaca. Oke, berikutnya lewat lensaku hal kecil bisa menjadi besar. Nah, kata besar di sini bukan semata-mata artinya makro, tapi nilai dari foto yang kita dapatkan itu juga bisa menjadi besar. Maksudnya apa? Contohnya ini. Nah, ini foto katak dengan pembanding, ya. Jadi katak yang tadi kelihatan telurnya, sekarang saya foto dengan pembanding ujung pensil. Jadi kamu bisa melihat seberapa kecil katak ini. Ini bukan anak katak, ini memang katak sudah dewasa. Oke, yang penjelasan dari makna besar tadi adalah foto saya ini dapat double award, ya. Yang pertama juara 1 grand jury winner di Viewback untuk kategori Composing with Colors Photo Contest, dan juga finalis di SIPA Contest Siena International Foto di Italia tahun 2017. Jadi itu yang saya maksud makna besar tadi adalah bukan semata-mata foto makro saya, fotonya dari objek kecil jadi besar, tapi nilai dari foto juga bisa memiliki sesuatu yang mempunyai makna besar. Misalnya foto ini bisa jadi juara atau bisa dihargai dengan nilai yang lebih besar juga. Lalu ini jenis dari katak dumpy frog, ya. Kalian bisa lihat atau temukan di beberapa reptile shop atau kolektor reptil dan amphibian, ya. Nah, pada saat saya foto ini, si dumpy frog ini bentuk tubuhnya udah kegendutan. Saya pernah pelihara ini bertahan sampai 5 tahun bahkan dia hidup. Jadi setiap hari saya beri konsumsi jangkrik hidup dan saya berhasil pelihara lebih dari 5 tahun. Nah, pada saat saya foto, dia udah sangat kegendutan, jadi mau naik ke ranting
naik nggak bisa, turun juga nggak bisa. Jadi akhirnya momen seperti itu yang saya abadikan dengan lensa makro saya. Dan lagi-lagi makro foto saya ini saat itu dapat award di apa namanya Siena Photo Contest di Itali. Dan saya berangkat ke sana. Dan seminggu setelah foto saya dapat award di Itali, rupanya foto saya muncul 2 halaman center spread di koran The Guardian, koran yang cukup dikenal di Inggris. Nah, pada saat muncul di koran The Guardian ini, saya sebenarnya tidak tahu bahwa foto saya muncul sebesar ini. Tiba-tiba ada bule Inggris namanya Rod, dia cari-cari saya gitu, karena di caption foto itu tertulis nama saya, dari mana negaranya gitu loh. Dia berusaha keras mencari saya lewat beberapa sosial media dan akhirnya dia dapat sosial media saya. Lalu dia kontak saya lewat inbox dan dia bilang, ini foto kamu. Saya bilang iya. Lalu dia bilang, gila, fotografer di Inggris saja saya belum menemukan dapat privilege seperti foto kamu ini, dapat tampil sebesar ini 2 halaman center spread gitu loh. Jadi saking kagumnya dia sampai kirim korannya ke saya. Nah, ini momen pada saat saya baru dapat kiriman koran dari orang Inggris tersebut, lalu saya foto gitu loh. Dan katak yang sama, Dumpy Frog ini juga saya foto di bunga pisang-pisangan Bali, kalau nggak salah namanya, saya kurang tahu, mungkin anak biologi lebih tahu. Ini foto pernah muncul di media Nat Geo online. Dan foto ini pernah juara waktu itu, sebentar saya lihat datanya, juara kompetisi di Jerman dan saya dapat posisi juara 3 ya. Dan ini masih kodok favorit saya, Dumpy Frog. Sebenarnya foto ini masih ada terusannya di bawah, itu dia pada saat di tepi kolam di air kelihatan refleksi kakinya ya di air, cuman di foto ini agak ke cropping. Dan foto ini juga dapat nomor waktu kompetisi di Inggris, juara 2. Sebenarnya pada saat saya foto, semut rangrang ini sedang menggigit bunga kecil, dia mengarah ke bawah. Cuman fotonya saya putar 180 derajat, lalu saya kasih tema keep balance. Dan ini dapat juara 2 waktu itu di Inggris. Nah, foto yang ini juga double award ya. Waktu itu lagi-lagi menang dapat salah satu award di Lomba Siena Itali, tapi tahunnya 2016, dan juara pertama Grand Jury Winner di Viewback pada tahun yang sama juga. Nah, pada saat pemotretan ini sebenarnya si Dumpy Frog itu dia nangkring di ranting, lalu saya lihat ada anak bekicot kecil, saya taruh di sisi kanan, dan bekicot itu jalan menuju ke si katak. Nah, mulai dari dia jalan di kanan sampai dia mendekati katak, itu saya foto sequences. Jadi ada beberapa foto yang sequence, dan dari beberapa sequence itu saya sangat tertarik dengan sequence yang ini. Jadi saya kasih Kissing Frog judulnya. Dan dia dapat double award. Oke, foto makro yang baik itu memerlukan tentu yang utama adalah penguasaan teknik. Ya, penguasaan teknik dari kameranya sendiri, lensanya, dan juga kalau perlu kita naik satu tahap sudah menggunakan konsep dan cerita. Ya, jadi kalau kita motret makro, ya orang semua motret belalang, lihatnya belalang nangkring di ranting, ya udah semua juga motretnya seperti itu. Tapi coba kita konsep atau kita create cerita. Create cerita di sini bisa kita yang create atau alam yang meng-create. Contohnya, mungkin kita menemukan belalang lagi makan daun, ya. Nah, mungkin itu lebih menarik ketimbang si belalang lagi nangkring di ranting gitu loh.
Karena pada saat dia makan daun itu mungkin kita bisa tunggu momen pada saat dia daun itu udah mulai berlobang, ya. Lalu yang terakhir yang nggak kalah penting dan ini sangat dibutuhkan oleh makrofotografer adalah ketelitian, ketekunan, kesabaran, dan saya tambahkan lagi keberuntungan, seperti Mas Alfonso bilang tadi. Nah, contohnya ini, dengan penguasaan teknik yang baik, ya, kita bisa memotret secara komposisi yang apik, lalu lighting-nya juga menarik, walaupun secara keseluruhan foto ini cukup simpel gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya, motret belalang, nangkring di ranting, banyak, umum juga melakukan hal itu. Tapi kenapa nggak kita tunggu belalang itu lagi makan daun? Dan pada saat proses dia lagi makan daun itu, mungkin nanti dia akan muncul di lubang yang dia makan itu sendiri, ya. Dan akhirnya kita menemukan momen yang lebih bercerita ketimbang dia hanya nangkring di ranting aja. Pak Levi, kita Ya. masih waktu 15 menit lagi sebelum kita adakan sesi tanya jawab. Silakan. Berapa menit? 15 menit lagi. Oke, berarti saya kebut. Baik, terima Oke. kasih. Ini foto soa payung, ya. Dia kalau marah semakin berkembang di lehernya. Ini foto baby kadal, ya, dia lagi nangkring di jamur. Saya foto di kebun. Dan ini makhluk yang disebut dengan orchid mantis, ya. Nah, ini momen yang saya bilang pada saat kupu-kupu baru keluar dari kepompong tadi. Ini momen anak kadal keluar dari telur. Ini saya create cerita. Sebenarnya ini bukan telurnya, tapi saya pakai telur puyuh, lalu saya masukkan ke dia, dan saya tinggal nungguin aja momen pada saat dia keluar. Ini flower mantis lagi mengembangkan sayapnya. Oke. Style fotografi makro itu ada nature, state, extreme, still life, dan art. Dari namanya, makro nature. Tentu apa yang kita foto, apa yang tersajikan di alam. Misalnya seperti kayak jenis kupu-kupu ini sedang kawin, lalu tawon lagi terbang, atau bekicot lagi jalan di lumut, terlihat detail lumutnya, dan laba-laba jumping spider sedang memangsa lalat sedang bergelantungan. Dan ini keong yang lagi berjalan di daun pada saat selesai hujan, masih kelihatan detail tetesan airnya. Lalu yang kedua adalah macro stage atau setting. Ya, dari namanya jelas di sini ada keterlibatan campur tangan kita untuk men-setting objek makro kita. Kalau tadi di alam, apa yang terjadi di alam. Nah, ini leopard gecko, saya motretnya di atas fleksi berwarna hitam. Makanya kita mendapatkan efek refleksi seperti ini. Ini motret anak kura-kura. Saya teknik motretnya menggunakan akuarium kecil, lalu saya foto, kasih background hitam di belakangnya. Pada saat dia berenang di dalam air, saya foto dapat momen seperti ini. Sama halnya juga pada saat saya motret ikan cupang ini, menggunakan akuarium, lalu diberi background warna hitam. Ya, jenis cupang yang menarik untuk makro foto itu adalah half moon, ya, atau double tail. Dan bisa juga kita ganti background dengan putih, walaupun ikan cupangnya berwarna putih, tapi efek yang kita dapatkan jadi berbeda. Lalu makro ekstrim, dari namanya tentu apa yang kita foto jauh lebih besar daripada yang sebelumnya, makanya disebut makro ekstrim. Bahkan setiap pembesaran melebihi dari 2 kali atau bahkan sampai 10 kali, ini disebut makro ekstrim. Jadi spider yang tadi memangsa itu, saya foto matanya aja, dapat hasil seperti ini. Juga mata lalat, kelihatan mata fasetnya, detail kepalanya juga. Dan ini mata capung, ya, masih sama fasetnya. Nah, saya masih terkagum-kagum dengan foto teman saya dari Iran, Omid Golzar ini. Dia motret
sangat-sangat detail, kepala semut ya, sampai bulunya pun tertangkap dengan detail. Tapi teknik ini menggunakan stacking. 200 foto di stacking menjadi satu ya. Dapatlah hasil yang fantastis seperti ini. Lalu makro still life ya. Objek kecil diam. Jadi kita motret seperti kayak toys yang kecil, lalu kita buat konsep secara cerita seperti ini atau seperti ini ya. Atau manik-manik yang kecil yang biasa buat gelang anak-anak itu bisa kita foto bercerita seperti ini. Atau foto yang sangat simpel, permainan dari paperclip kita buat seperti bercerita, seperti hidup. Dan yang terakhir macro art, dari namanya semua lebih ada unsur art, mungkin sudah ada keterlibatan dari komputer grafik di sini, atau permainan filter. Ini kombinasi antara minyak dengan air, lalu saya kasih background warna-warni, hasilnya seperti ini. Dan ini water drop bertabrakan antara tetesan pertama dan kedua, menciptakan hasil yang seperti ini. Nah, teknik motret bunga lalu kelihatan bubble-bubble gini, ini sebenarnya simple. Kita campurkan ke akuarium kecil, campuran 50% air dan soda. Apapun yang dimasukkan ke dalam air itu, akuarium itu, nanti akan muncul bubble-bubble seperti ini. Tips dan trik motret makro yang baik, ya. Gunakan kamera dan lensa makro yang baik, udah pasti itu. Tapi kalau misalnya nggak punya, alternatifnya bisa pakai extension tube, reverse ring, atau lens bong, lensa bongkaran untuk kita pasangkan ke handphone kita. Oke, untuk macro nature kita motret sebaiknya membelakangi matahari, agar bagian depan objek kita jadi jelas terang gitu loh. Dan momen makro yang terbaik di alam itu antara jam 6 sampai jam 10, itu yang terbaik. Karena di alam tersebut, pada jam tersebut kita bisa menemukan serangga saling memangsa, saling dia kawin seperti ini. Bahkan kalau serangga lagi kawin itu sangat jinak, saking jinaknya bisa kita pindahkan ke jari kita, lalu kita foto lebih detail, lebih dekat. Siluet atau backlight tidak selamanya jelek. Manfaatkan cahaya berlawanan dengan kamera backlight. Ya, contohnya seperti ini. Ya, sampai shadow-nya tertangkap dengan baik di daun. Ini kadal lagi nangkring di daun, atau katak nangkring di daun. Jadi bentuk katak sendiri terekam dalam bayangan di daun. Berpikir dan bertindak cepat begitu bertemu dengan objek foto. Jadi sebelum kita mendekati objek foto tersebut, kita sudah menentukan setting kamera, ISO-nya berapa, speed-nya berapa. Jangan kita dekati dulu objeknya, baru kita sibuk dengan kamera kita. Karena pada saat kita sibuk dengan kamera, bisa jadi begitu lihat serangganya sudah terbang. Nah, kira-kira beginilah yang kalian lihat kalau kita lagi hunting bareng. Ya. Ini foto saya ambil dari komunitas makro yang saya tahu. Terima kasih, fotonya saya pinjam. Jadi kalau teman-teman melihat kita lagi hunting makro, kira-kira kelakuannya kayak begini, ya. Tapi yang kamu lihat seperti ini, tapi yang kita lihat seperti ini. Buat mendapatkan angle katak lagi di air, tentu kita harus merendahkan angle kamera kita sejajar dengan permukaan air. Makanya tadi ada yang mungkin dia jadi akrobat, atau dia masuk ke dalam air, atau untuk mendapatkan momen capung damselfly, atau kita menyebutnya ini capung dakocan, kita harus masuk ke sungai, karena habitat dari damselfly ini adalah di tepi-tepi sungai. Ya. Oke, bijaklah dengan alam, ya, jangan merusak habitat mereka. Jadi sebisa mungkin pada saat kita motret atau masuk ke kebun, jangan kita injak-injak tanaman, merusak bunga-bunga dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah jangan siksa atau abuse animal yang akan kita foto. Oke, sebelum saya tutup, ini ada namanya sekolah makro.
sudah 3 tahun saya dirikan ini sebagai seperti kayak kursus motret makro di tempat saya, bahkan sudah berjalan 3 tahun. Sayang selama pandemi ini saya nggak berani buka kelas yang reguler. Awalnya saya buka reguler maksimal nggak lebih dari 5 orang. Tapi sejak pandemi ini saya hanya berani private 1 orang aja agar saya bisa jaga jarak dan prokes. Nah, kira-kira suasana di sekolah makro yang saya adakan seperti ini. Jadi pemotretan bisa secara outdoor dan indoor. Dan itu terlihat beberapa, kebanyakan yang ikut adalah fotografer profesional juga, tapi dia sudah ambil genre di luar makro. Jadi dia spesialisnya di landscape atau portrait atau travel dan lain-lain. Ya, jadi ini yang saya buat sekolah makro tersebut. Oke, saya rasa penjelasan saya itu untuk sebelumnya. Silahkan kontak saya di screenshot aja. Mungkin setelah ini ada yang mau bertanya lebih detail atau menghubungi sosial media saya, silakan. Saya lempar lagi ke Pak Alfonso sebagai moderator. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lesi. Kita aplaus untuk Pak Lesi dengan paparannya yang luar biasa, yang penuh kejutan, surprise, dan tentu saja membuat kita terkesima dengan apa yang telah difotonya. Dan untuk itu kita akan meneruskan dalam sesi tanya jawab. Nah, di dalam chat ini ada 2 pertanyaan yang bisa mungkin dijawab oleh Pak Lesi. Yang pertama itu dari Mas Dasapta Erwin ya. Kira-kira seperti gini pertanyaannya, apakah kontak profesional Pak Lesi lebih banyak di genre foto makro atau di genre arus utama, begitu kira-kira. Nah ini silakan mungkin Mas Lesi bisa menjawabnya. Jadi sekali lagi, apa lebih banyak di genre foto makro atau di genre arus utama? Silakan. Seperti yang saya perlihatkan dan jelaskan di awal, utamanya saya berada di genre makro fotografi tentunya. Bahkan kalau mau dibilang itu adalah kekuatan genre yang saya jalani sampai saat ini. Tapi kalau misalnya teman-teman amati sosial media saya seperti kayak Instagram atau Facebook, khususnya di Instagram, karena saya sering update foto saya di Instagram, terakhir justru saya banyak upload foto-foto yang di luar genre makro karena saya lagi senang dengan motret burung, birding fotografi. Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan dari penanya tadi, utamanya atau andalan saya, kalau anak muda sekarang bilang jagoannya itu adalah di makro fotografi. Tapi juga saya motret di luar makro, seperti kayak animal, birding, produk, dan aerial. Kira-kira itu jawaban saya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Mas Dasapta Erwin. Dan kemudian masih sebelum kita tunjuk lagi yang di sini, ada lagi pertanyaan dari Mas Didit, di mana tempat yang baik untuk mempublikasikan foto makro secara profesional? Kemudian apa saja kiat-kiatnya untuk mempublikasikannya? Tapi saya kira pertanyaan yang kedua tadi sudah ada oleh Pak Lesi, sudah ada di dalam tayangannya, begitu ya. Jadi silakan pertanyaan ke satu saja, di mana kira-kira tempat yang baik untuk mempublikasikan foto makro? Oke, dengan era teknologi digital dan online, sangat banyak jendela tempat kita menjual, tanda kutip, foto kita atau memperkenalkan foto-foto kita. Bukan hanya untuk makro fotografi aja, tapi seluruh genre foto gitu. Nah, coba manfaatkan beberapa sosial media, ya Instagram, Pinterest, bahkan Facebook juga bisa. Itu sebagai jendela untuk memperkenalkan foto kita. Kalau misalnya Anda bisa membuat dengan website itu lebih baik gitu loh. Tapi sekarang eranya adalah era sosial media, itu jauh lebih efektif. Nah, satu tahap dari itu tentu kita bisa mengukur apakah foto kita ini juga
bisa diadu di ajang kompetisi. Mulailah dari kompetisi secara lokal aja dulu, ya. Anda bisa browsing di Google beberapa kompetisi foto yang ada di lokal maupun internasional. Nah, awalnya saya juga melakukan tahapan proses seperti itu. Tahapan namanya juga belajar, ya. Kita mengalami yang namanya gagal, tentu juga pernah saya alamin gitu loh. Saya submit karya foto saya di lomba lokal maupun internasional, pernah juga saya gigit jari gitu, ya, nggak kurang-kurang juga saya gagal gitu. Tapi tentu kita akan belajar dari kegagalan tersebut, di mana letak kegagalan atau kelemahan karya kita. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Lalu kita coba lagi sampai akhirnya kita mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan. Kira-kira seperti itu. Jadi media-media yang bisa kita pergunakan itu banyak, ya. Selain berbagai macam media sosial, bahkan kita bisa pakai yang lainnya. Kira-kira itu, Mas Alfonso. Baik, terima kasih Pak Lesi. Jadi mudah-mudahan Mas Didit sudah mencatatnya ya. Dan kemudian di sini ada pertanyaan dari 5 penanya. Yang pertama saya persilakan Mas Riki Rahman. Silakan langsung menanyakan pada Pak Lesi. Oh ini pertanyaannya mungkin tertulis di chat ya. Jadi katanya ingin bertanya ketika kita sedang fotografi tidak jarang kamera yang kita gunakan bergoyang sehingga menghasilkan foto yang tidak fokus. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kemudian juga pertanyaan kedua mengenai hak cipta. Bagaimana soal hak cipta di fotografi? Silakan. Oke, yang pertama dulu ya. Sebenarnya simple. Saya menemukan beberapa murid di sekolah makro saya juga punya kendala hasil fotonya blur. Pertama, saya kurang mengamati kenapa hasil foto mereka orang tersebut blur. Setelah saya amatin beberapa kali, ternyata si bapak ini, kebetulan pesertanya udah agak berumur, si bapak ini ternyata tremor. Jadi apa yang dia tekan shutter itu selalu kameranya goyang. Nah, kamera goyang itu menyebabkan akhirnya hasil fotonya juga bergoyang, blur. Nah, cara mensiasatinya adalah ada 2. Pertama, hindari pemakaian speed yang rendah. Jadi kalau misalnya saya sudah terbiasa pegang kamera yang berat, saya bisa tuh dengan speed 25 tanpa tripod hasilnya tidak goyang. Tapi buat orang awam mungkin nggak bisa speed serendah 25 itu, pasti hasilnya blur. Nah, pakailah speed yang lebih tinggi dari itu, misalnya 80 atau 100. Ya, pasti lebih stabil, tidak akan goyang dan hasilnya tidak blur. Kedua, mungkin siasat saya yang biasa saya bagikan adalah gunakan teknik burst, ya. Jadi pada saat kita tekan shutternya itu kita dapat sampai 4-5 foto gitu. Nah, dari 5 foto yang kita dapat pasti ada satu yang tajam. Rasanya nggak mungkin 5-5-nya blur, ya. Nah, jadi teknik yang saya gunakan seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai copyright. Boleh diperjelas ini maksudnya apa? Mungkin yang bersangkutan ngomong juga nggak apa-apa, biar jelas. Halo Ricky. Oke, kalau nggak ada coba diperjelas Mas Alfonso. Jadi kelihatannya di sini dia ada menuliskan apa ada lembaga tertentu yang mengurus hak cipta fotografi. Sebenarnya soal hak cipta atau copyright dari foto ini itu jadi dilema juga buat para fotografer ya, apalagi sudah tersebar di dunia maya ya. Saya juga pernah mengalami foto saya dipakai oleh orang yang tak dikenal, bahkan dijual ya. Saya mengalami kerugian gitu loh. Tapi di dunia maya ini ya udah, itu yang bisa kita alami. Jadi kita berhati-hati aja memposting di berbagai macam media. Kita harus pilih media-media yang benar terpercaya gitu loh.
walaupun foto kita sebenarnya itu ada metafile-nya. Dari metafile itu sebenarnya juga sudah terekam, ya, kamera yang kita gunakan apa, speed-nya berapa, ISO-nya berapa, kamera itu milik siapa, itu sudah terregister di metafile foto tersebut gitu loh. Ya, tapi namanya kriminal tetap aja terjadi gitu loh, bahwa foto kita disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah menjawab ya pertanyaan barusan mengenai hak cipta. Selanjutnya kita persilakan untuk Mbak Fauzia Gina untuk menanyakan. Barangkali bisa langsung, silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, pihak Ditmawa ITB. Kemudian selamat pagi Pak Alfonso dan Pak Klesi Sebastian. Perkenalkan, nama saya Fauzia Gina dari Teknik Geofisika 2018. Saya ingin bertanya ke Pak Lesi terkait 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu berangkat dari penyampaian Pak Alfonso di awal bahwa memotret manusia itu hal yang biasa, namun memotret binatang merupakan hal yang luar biasa. Yang pertama yaitu di sini memotret manusia kita dapat berkomunikasi dengan manusia seperti mengarahkan gaya dan segala macamnya. Namun jika melihat penyampaian dari Pak Lesi tadi, memotret hewan seperti katak dan keong atau siput tadi itu dapat juga dilakukan pengaturan seperti keongnya diletakkan di dekat katak dan sebagainya macamnya. Jika kami atau kita orang awam melihat dari perspektif ini, apakah fotografi itu dapat dilihat hal yang sama ya Pak, dari kita memotret manusia yang dapat diarahkan dan dapat berkomunikasi dengan memotret binatang yang dapat kita arahkan posisinya juga, dari perspektif ini apakah sama? Kemudian pertanyaan kedua itu Bapak dengan makrofotografi ini Bapak dapat melihat hal-hal kecil menjadi hal-hal yang lebih besar ya Pak tadi. Nah di sini di saat yang bersamaan juga tentunya Bapak melakukan traveling di saat yang bersamaan. Berarti di sini saya beranggapan bahwa Bapak juga melihat dunia dengan cara yang lebih luas, di mana Bapak bertemu dengan alam, bertemu dengan orang-orang sekitar, dan tempat baru yang Bapak baru kunjungi. Nah, di sini bagaimana Bapak memaknai kedua hal yang cukup berbeda ini, melihat hal kecil menjadi besar dan sekaligus bertemu dengan hal-hal besar yang ada di sekitar saat menjalankan kegiatan fotografi ini. Terima kasih dari saya, Pak. Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya. Sebenarnya untuk motret makrofotografi, boleh dibilang justru saya jarang traveling, ya, karena untuk motret makrofotografi ini kita bisa melakukan di rumah, ya. Kita tinggal ke taman, kita tinggal ke kebun, kita cari kupu-kupu, bahkan lalat di dekat tempat sampah pun bisa menjadi objek foto makro saya gitu loh. Jadi berbeda dengan genre kayak travel fotografi, landscape fotografi, street fotografi. Mereka tentu perlu jalan-jalan. Apalagi yang travel fotografi, dia harus jalan-jalan mungkin ke beberapa daerah atau luar negeri untuk memotret objek-objek wisatanya gitu loh. Nah, justru selama pandemi ini makrofotografi lagi naik daun. Kenapa saya bilang naik daun? Karena mereka yang jalan-jalan itu nggak bisa. Jadi para fotografer landscape, travel, street fotografi, mereka nggak berani keluar, mereka nggak berani jalan-jalan. Justru mereka akhirnya belajar makrofotografi untuk bisa motret makro, selain yang sudah mereka kuasain. Jadi itu yang saya bisa jawab. Justru pada masa pandemi seperti saat ini, makrofotografi jadi naik daun karena kita bisa motretnya di rumah saja, kita bisa motret di kebun saja. Jelas ya? Oke, saya jadi lupa pertanyaan nomor 1, boleh diulang singkat? Baik Pak, saya ulang singkat ya. Saat memotret manusia kan bisa kami arahkan. yang diatur itu ya? Ya, karena berkomunikasi. Kalau hewan, apakah itu hal yang sama seperti itu? Oke, tadi saya sudah jelaskan beberapa style makrofotografi. Yang pertama nature makrofotografi. Lalu yang kedua stage atau setting makro. Nah, dari dua itu berbedanya adalah yang kedua, yang stage setting itu sudah
ada keterlibatan kita untuk mengatur objek makro kita. Sementara yang pertama, nature makro itu kita motret apa yang tersajikan di alam, apa yang kita lihat di kebun, apa yang kita temukan di taman-taman. Misalnya motret bunga ya seperti itu. Motret capung lagi hinggap ya seperti itu. Karena kita belum atur-atur itu. Jadi kayak misalnya kita ketemu kupu-kupu baru keluar dari kepompong ya kita tungguin, ya tidak ada campur tangan kita gitu loh. Terus kayak capung lagi kawin, nggak bisa kita atur, ya kita suruh-suruh dia kawin, nggak bisa gitu loh. Jadi kita temukan di kebun capung lagi kawin, ya itu yang kita dekatin sebagai objek kita. Tapi kalau di makro style yang makro stage atau setting, ya itu jujur, itu sudah ada keterlibatan campur tangan kita buat mengatur objek makro kita. Ya seperti kayak saya meletakkan katak ini di bunga pisang-pisangan, ya dengan tujuan tentu lebih menarik, karena kalau saya kejar-kejar katak liar di hutan atau di danau, nggak bisa, saya nggak bisa mendapatkan foto katak yang bagus. Karena apa? Katak liar itu jangankan kita dekatin dalam jarak 1 meter, dalam jarak 5 meter aja begitu ngeliat kita jalan, dia udah lompat ke kolam gitu loh. Kira-kira itu jawaban saya ya. Halo, Mas Alfonso Terima mute. kasih, Ya. Mbak Gina, mudah-mudahan menjawab pertanyaanmu. Dan saya akan mengcombine dengan pertanyaan dari chat ya. Jadi sebelum ke Michael Timotius, saya akan memberikan pertanyaan dulu dari yang pertama itu dari sebentar ya, dari Thomas. Apakah kira-kira isi pertanyaannya, apakah bisa memotret makrofotografi dengan kamera handphone? Dan kemudian dari Muhammad Abrar, apakah karya-karya Pak LSI ini sudah di-upload atau dipamerkan di NFT? Silakan. Oke, saya jawab yang pertama. Sangat sering tadi saya sudah jelaskan fotografi ya. Tentu juga di makro fotografi juga ada orang yang melakukan motret makro dengan handphone. Nah, di makro fotografi itu dikenal yang namanya lensa bongkaran. Jadi ada tuh anak-anak Bandung yang kreatif. Nanti kalau yang masih penasaran dengan fotografi atau lensbong, coba kontak saya. Yang tadi di kontak saya kan di screenshot ya, ada WA saya dan lain-lain. Coba kontak saya aja secara pribadi, saya akan jelaskan lebih detail. Nah, kurang lebih yang namanya lensbong itu ada lensa bongkaran, jadi ada kamera video beta movie yang rusak, tapi lensa videonya masih baik, dibuat seperti ini. Ya, dibuat seperti ini, lalu saya punya handphone kayak begini, ini tinggal dipasang seperti ini. Nah, saya bisa foto makro seperti saya motret menggunakan DSLR. Walaupun tidak melebihi DSLR, tapi menyamai atau mendekati hasil DSLR bisa menggunakan cara ini. Nah, cara ini sebaiknya dilakukan buat pemula. Karena apa? Kalau mau motret makro fotografi, tentu kita beli kamera mahal. Apalagi lensa khusus makro juga nggak kurang mahal gitu. Ya, jadi daripada kamu udah beli kamera mahal, lensa makro mahal, lalu kamu coba makro fotografi, totalnya nggak suka. Sayang kan, udah kebuang uang. Nah, mulai coba dengan cara ini dulu gitu loh. Ya, ini nggak mahal kok, beli lensa bongkaran. Nah, itu kira-kira. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai NFT. Jujur saya masih gaptek. Tapi kalau itu mau dicoba, boleh juga. Tapi karena gapteknya saya belum kepikiran ke arah situ. Kira-kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Dan kemudian kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi kita akan berikan kesempatan untuk Michael Timotius dan kemudian dilanjutkan dengan Mas Ganjar Cahyadi ya, untuk silakan bertanya apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Michael Timotius dari Fisika Angkatan 2018. Izin bertanya, Pak, apa yang membuat Pak Lesi tertarik untuk terjun ke dunia makro fotografi, terutama di kategori binatang?
Lalu kenapa nggak terjun ke jenis fotografi lainnya? Mengingat cukup sulit atau langka untuk mendapatkan foto di bidang makro fotografi ini. Makasih Pak. Oke, seperti presentasi saya di awal, lalu pemaparan Pak Alfonso, moderator, bahwa saya dari kecil itu suka dengan yang namanya binatang. Ya, saya menyebut di presentasi saya di awal adalah saya sebagai animal lover. Ya, saya juga punya kucing kesayangan yang kadang tidur sama saya gitu loh. Nah, karena atas dasar kesukaan saya dengan dunia binatang, flora dan fauna, mungkin itu yang mendorong saya akhirnya saya mulai mendekati atau mengakrabi genre makrofotografi ini. Pada awal saya menekuni dunia fotografi, tentu saya mencoba genre-genre yang lain. Saya juga mencoba motret portret, saya juga kadang-kadang motret landscape, ya, street fotografi, travel, kalau saya jalan-jalan juga saya foto gitu loh. Tapi akhirnya kedekatan atau kesukaan saya dengan flora dan fauna menggiring saya lebih ke saya menekuni lebih fokus lagi ke makrofotografi. Ya. Jadi kira-kira jawaban saya itu yang kedua tadi apa? Tolong ingatkan. Itu Pak, kenapa nggak ke jenis fotografi yang lainnya Pak? Oke, kenapa nggak ke jenis fotografi yang lain? Sebenarnya jawabannya personal sih ya, tapi bukan berarti jawaban personal saya ini jadi mengartikan lain genre yang berbeda. Buat saya genre foto apapun itu baik gitu loh. Nah, yang paling terpenting adalah diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita sukai. Itulah yang kita tekuni gitu loh. Saya melihat ada beberapa teman dia hampir semua genre, banyak banget yang dia pelajari atau dia potret gitu loh. Nah, sekarang buat apa juga sebegitu banyak genre kita lakoni, tapi semuanya juga biasa-biasa aja gitu loh. Lebih baik nggak usah banyak-banyak, tapi kita ada yang kita fokus, ada yang kita jadi kekuatan, bahkan itu yang membuat ciri khas kita gitu loh. Apakah saya kuatnya sebagai food fotografi, ya karena berawal mungkin dari kebiasaan saya kalau saya kulineran, menu disajikan di meja, foto, posting di sosial media. Kok lama-lama teman banyak yang bilang, keren fotonya, keren. Nah, mungkin itu ada bakat di food fotografi. Nah, saya juga berawal dari situ gitu loh. Dari beberapa genre yang saya coba, kok kayaknya makro saya banyak dapat atensi atau dapat apresiasi dari teman-teman. Lalu saya berpikir kayaknya makro lebih gue banget gitu loh. Makanya saya akhirnya fokus di makro fotografi sebagai andalan kekuatan fotografi saya. Bahkan setelah saya melakukan makro fotografi, di makronya sendiri bahkan saya boleh dibilang disebut sama teman-teman komunitas punya spesialis. Ya, Mas Lesi itu spesialisnya foto katak. Ya karena beberapa foto katak saya juga dapat award dan menang di kompetisi foto. Kira-kira itu jawaban saya. Jelas ya? Baik. Jelas Pak, makasih Pak. Oke, baik, silakan dilanjutkan dengan Mas Ganjar, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Alfonso. Perkenalkan, nama saya Ganjar Cahyadi. Saat ini saya menjadi kurator Museum Zoologi ITB dan kebetulan bidang spesialisasi saya atau minat saya di amfibi dan reptil, jadi sedikit kita punya minat bareng Kang Lesi ya. Iya. Gitu, jadi ada kodok di belakang. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan terkait makro fotografi ini gitu. Jadi kalau kita misalnya mau memotret gitu ya di alam, terutama karena kebanyakan kegiatan kami di sini itu langsung bersentuhan dengan alam gitu ya, dan ada tantangannya tersendiri gitu ya. Tadi seperti misalnya hewannya kabur dan segala macam. Sementara device kita itu terbatas gitu ya.
Misalnya saya memakai sekarang itu kamera prosumer gitu ya. Jadi mode makronya itu ya cuman mengandalkan kamera itu gitu ya, atau misalnya tadi kamera HP sudah ada jawabannya gitu ya. Nah itu bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang kita punya gitu ya untuk mendapatkan hasil yang cukup bagus gitu untuk misalnya keperluan publikasi atau misalnya kayak secara saintifik seperti itu. Mungkin itu saja Kang Desi yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, saya berusaha untuk menjawab ya. Sebenarnya jenis kamera juga banyak, DSLR, mirrorless, prosumer gitu loh. Tapi di kamera prosumer sendiri sebenarnya juga kan dia ada yang memiliki lensa zoom-nya cukup jauh, atau ada yang bisa makro juga, tinggal di pilihan menunya aja gitu loh. Nah, untuk kebutuhan pekerjaan kamu mungkin bisa yang seperti yang saya jelaskan tadi gitu, dengan perangkat yang ada dulu dimaksimalkan ya. Contohnya untuk motret katak, kalau didekatin dia jauh mungkin nggak bisa dengan pilihan lensa menu makronya. Coba kita pakai pilihan telenya. Jadi biarkan katak itu dari jarak jauh, tapi kita juga motretnya dari jarak yang jauh, tapi hasilnya katak itu terlihat dekat di frame kamera kita, ya. Atau siasatnya adalah ya untuk kebutuhan keilmuan Anda gitu loh, bisa juga sih sementara tanda kutip kita tangkap kataknya lalu kita foto dari jarak dekat dengan lensa makro. Lalu setelah selesai difoto lepaskan dia lagi ke alamnya. Kira-kira itu, ya. Bisa menjawab? Kalau Baik, terima misalnya kasih atas jawabannya. ya, kalau misalnya ini nanti inbox saya aja atau WA saya aja. Tadi kan kontaknya udah di screenshot. Silahkan Ya, nanti siap. saya lanjutkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Ganjar atas pertanyaannya. Kita lanjutkan, masih ada beberapa lagi yang akan bertanya. Waktu kita sampai 10.45, jadi kita masih punya 15 menit lagi kurang lebih. Ini saya akan kembalikan dulu pertanyaan ke chat ya. Jadi ada pertanyaan dari Mas Diagi dari Geodesi. Apa kesulitannya makro fotografi dan persiapannya apa saja untuk membuat still life makro fotografi? Silakan. Oke. Untuk motret still life, aku rasa jauh lebih mudah dibandingin yang style makro yang lainnya, seperti kayak makro nature, makro stage atau setting, dan makro still life. Dari ketiga tersebut mungkin tanda kutip agak lebih mudah di still life. Karena apa? Yang kita foto adalah objek kecil mati, artinya benda mati. Ya, bisa berupa toys kecil, atau mainan yang lain, seperti yang saya perlihatkan di contoh tadi gitu loh. Itu jauh lebih mudah karena kita bisa menatanya, kita bisa meng-create-nya, bahkan kita bisa mengkonsepnya. Sangat berbeda dengan kalau saya motret di kebun, saya kejar-kejar itu capung, saya tungguin itu tawon yang lagi terbang, lalu saya foto dengan kecepatan tinggi sampai dia kelihatan berhenti freezing. Itu jauh lebih sulit. Motret objek makro yang bergerak seperti terbang itu jauh lebih sulit ketimbang objek makro yang nangkring di ranting atau di bunga gitu loh. Ya, di contoh saya tadi ada tawon yang lagi terbang terlihat berhenti freezing. Nah itu jauh lebih sulit. Ya, tekniknya juga berbeda dengan kecepatan yang tinggi. Mungkin speednya bisa 1.600 minimal. Karena di bawah 1.600 kita nggak bisa menangkap dia freezing, berhenti di frame. Kira-kira gitu, atau perlu ditambahkan pertanyaannya? Gimana? Saya kira sudah cukup jelas ya, barangkali mudah-mudahan itu sudah menjawab. Dan ini juga mungkin menjawab sekaligus pertanyaan dari Muhammad Saidan yang bertanya tentang modal dan peralatannya, begitu ya. Jadi saya kira itu sudah berkali-kali tadi dijelaskan oleh Pak Lesi. Dan mungkin kita akan ada pertanyaan satu dari Mas Luki dari Teknik Kedirgantaraan. Nah, mungkin karena Mas Luki ini dari Kedirgantaraan, dia bertanya seperti ini. Apa pendapat
Pak Lesi tentang makrovideografi dibanding dengan makrofotografi. Jadi bukan foto tapi videografi, karena katanya kalau videografi itu kan multiple frame gitu. Silakan Pak. Oke, prinsipnya sih perbedaannya yang satu foto, satu video. Artinya untuk menangkap momen dengan video tentu konsentrasinya lebih, effortnya lebih. Yang kita perlu persiapkan adalah untuk hasil yang lebih baik, tentu kamera video kita harus disupport dengan tripod, ya, dengan tripod agar film videonya tidak shaking, tidak goyang-goyang gitu loh. Jadi kita perlu dengan menggunakan tripod. Lalu juga audionya mesti dicek, ya, karena beda. Kalau di foto dia diam, dia tidak ada unsur audio, dia tidak bergerak, hanya single frame. Sementara video itu adalah sequence gambar. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi memang effortnya, persiapannya lebih dari sekedar foto. Kita harus tungguin misalnya ada orchid mantis lagi memangsa lalat gitu loh. Ya kalau saya foto dengan foto dia cuma single frame. Tapi kalau diabadikan dengan format video tentu nilainya lebih dari sekedar foto. Karena apa? Kita bisa menangkap momen si orchid mantis itu dari awal sampai dia menangkap lalat itu, sampai dia mulai mengunyah kepala lalat itu, sampai lalat itu habis selesai dia makan. Ya, jadi nilai dokumentasi jauh lebih besar video daripada foto makro tentunya. Kira-kira itu jawaban saya. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Dan selanjutnya kita akan mempersilakan Mas Satria Ramadan untuk langsung berbicara. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Satria Ramadan 1548074 dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Mungkin izin bertanya sedikit Pak. Tadi saya sedikit penasaran mungkin terkait yang Micronature, karya-karya dari Pak Lesi. Itu Bapak untuk mengambil momen-momen tersebut, apakah emang Bapak niat untuk melakukan ekspedisi gitu ke alam atau memang Bapak secara tidak sengaja gitu menemukan momen-momen tersebut. Lalu yang kedua, tadi kalau dari hewan-hewan yang sudah saya lihat karya-karya Bapak, kalau saya lihat beberapa hewannya bukan hewan yang sering ditemui di lingkungan sekitar gitu ya Pak. Nah itu apakah memang semuanya hewan-hewan asli Indonesia atau mungkin ada beberapa hewan yang berada dari luar Indonesia? Seperti itu sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Saya untuk motret itu banyak cara kejadiannya gitu. Bisa aja saya memang niat motret jalan-jalan di taman atau di kebun, ada bunga lucu nih, saya foto. Pada saat saya motret bunga, ternyata ada tawonnya lagi ngisap madu di bunga teratai. Karena bunga teratai itu sering dijumpai tawon yang di bunga tersebut gitu loh. Nah, dari hasil eksplorasi itu di taman atau di kebun itu, saya banyak menjumpai objek makro tentunya. Nggak jauh-jauh, saya nggak perlu jalan-jalan. Saya cuma ke samping rumah ada kebun, saya bisa ketemu capung, kupu-kupu, saya bisa ketemu berbagai macam flora, bunga, dan lain sebagainya. Jadi, tapi kadang-kadang juga saya harus jalan keluar, karena ada beberapa objek foto makro yang spesifik. Contohnya, untuk memotret robber fly, saya nggak bisa di kebun dekat rumah saya, karena habitat robber fly itu adanya di pinggiran Jakarta, karena Jakarta di sini yang namanya taman udah menjadi langka ya. Jadi seisinya termasuk serangga juga jadi sulit dijumpai di taman-taman di tengah kota ini, karena robber fly itu dia lebih senang di alam liar dibandingin taman-taman yang sudah ditata gitu loh. Nah, saya harus mengunjungi pinggiran-pinggiran Jakarta, cari kebun atau ilalang yang memang banyak serangga robber fly tersebut.
biasanya saya ke Pantai Nakapuk atau ke Cinere, diajak teman yang domisili di situ, dia kasih tahu aku, di sini banyak robber fly. Ya udah saya ke tempat dia gitu loh. Ya. Yang kedua tadi apa? Sorry, maaf. Kasihkan ngomong. Ini Pak, mengenai tadi kalau saya lihat-lihat hewannya, Oh, oke, yang diatur itu ya. iya, Oke. Kalau foto yang macro nature jelas saya terima apa yang tersajikan di alam. Tapi kalau misalnya beberapa hewan kayaknya nggak lazim atau bukan hewan lokal, ya memang saya akui kayak motret chameleon itu, saya motret punya kolektor reptil, lalu saya pinjam chameleonnya, lalu saya foto. Karena apa? Saya tertarik dengan si chameleon ini, buntutnya menarik, bodinya bagus, lalu kebiasaan dia apa namanya menembak mangsanya dengan lidahnya yang panjang itu juga lucu gitu. Jadi ada beberapa katak yang spesifik juga bukan katak lokal, ya saya pinjam dari kolektor amphibian, lalu saya pinjam, saya kembalikan gitu loh. Atau juga kalau hewan-hewan yang di lokal, saya tangkap kupu-kupu, saya taruh di bunga, saya foto, itu juga kadang saya lakukan, tapi tidak ada yang saya abuse gitu. Setelah dia nempel di foto, cepat-cepat dia terbang, selesai. Kira-kira itu. terima kasih banyak Pak Lesi atas jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan menjawab dan satria menjadi lebih jelas. Kemudian di sini kita masih ada waktu, sisa waktu tinggal 5 menit. Dan ada 2 penanya lagi. Yang pertama dari Mas Aceh Suryaman. Tapi mungkin ini sudah diterangkan tadi, yaitu bagaimana teknik pengambilan makro. Saya kira ini sudah berkali-kali tadi kita lihat juga dari tayangannya Pak Lesi. Jadi saya akan langsung pada pertanyaan terakhir, yaitu dari Mas Agung. Dari Mas Agung Hidayatullah, yaitu bagaimana membuat konsep fotografi makro konsepnya, jadi jalan ceritanya sebelum kita memulai. Dan kemudian yang kedua, dan sebagai pertanyaan terakhir, dalam fotografi makro ini tadi digunakan juga beberapa teknik mirror, misalnya gambar katak tadi ya dengan di bawahnya kaca. Apakah teknik mirror itu akan mengurangi originalitas atau nilai makna dari foto tersebut atau tidak, begitu ya? Silakan Pak Rizky. Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya. Sebenarnya kalau yang pertama tadi ingatkan saya soal konsep. Yang kedua adalah tergantung tujuan sih sebenarnya apa yang mau kita foto gitu loh. Tujuan kita apa? Kadang-kadang ada tujuan kita memang foto yang akan saya foto untuk disertakan ke lomba internasional atau maupun lokal gitu loh. Soal mengurangi saya rasa sih apa namanya tujuan tergantung tujuannya juga gitu loh. Jadi tadi disebutkan toh stylenya kan ada yang nature, ada yang state setting, ya mungkin yang state setting ini memang lebih tanda kutip kita konsep ya. Tapi kalau memang mau kembalikan ke aslinya ya kita potret dengan style yang nature, kira-kira itu. Ya, yang pertama apa lagi, Mas Alfonso? Sorry. Konsep tadi, konsep cerita. Oke, konsep cerita ya sama juga. Itu sebenarnya tergantung tujuan juga. Jadi kalau saya mengkonsep itu lebih ke tujuan foto saya adalah saya mau foto saya lebih outstanding. Tidak biasa-biasa saja. Jadi contohnya kayak katak dengan snail tadi gitu, dengan keong kecil tadi. Kalau saya foto kataknya aja, semua orang juga udah banyak motret katak. Tapi dengan saya taruh keong kecil lalu jalan mendekati katak, saya dapat beberapa sekuen dan itu punya nilai lebih. Ada unsur cerita dari foto saya tersebut gitu. Ya jadi foto di konsep bisa juga kita create dengan cerita sekaligus gitu loh. Tapi kalau misalnya mau kembali ke habitat aslinya seperti apa ya kita lakukan makro dengan macro nature ya. Tapi tidak salah juga kalau kita melakukan makro ekstrim
makro art atau makro yang lainnya gitu loh. Seperti makro ekstrim gitu. Banyak beberapa teman saya yang aliran makro, dia tidak suka melakukan makro ekstrim tersebut gitu loh. Apalagi dengan teknik stacking yang saya bilang tadi, fotografer teman saya Iran tadi, kepala semut bisa sedetail itu 200 foto di merge, di stack dengan program stacking di komputer. Makanya dahsyat hasilnya. Tapi untuk menghasilkan 200 foto di stack disatukan itu artinya apa? Bendanya harus diam 100%. Nah, ada kemungkinan memang itu udah semut yang sudah diawetkan. Nah, bisa juga teknik ini digunakan oleh adik-adik dari jurusan biologi untuk memotret detail serangga keilmuan dia gitu loh. Tapi kan juga ada serangga yang sudah diawetkan, lalu kita manfaatkan untuk makro ekstrim tersebut gitu loh. Lakukanlah cara yang seperti itu. Jadi kita foto memang serangganya sudah diawetkan, kita foto ekstrim. Jangan kita tangkap dulu kupu-kupunya, lalu kita matikan, kita foto. Ya jangan. Ya, Oke. kira-kira itu. Terima kasih Pak Lesi, jawabannya waktu juga yang harus membuat diakhirinya acara yang sangat menarik ini. Untuk itu, saya akan tutup dengan kembali kepada pernyataan saya tadi, fotografi is love affair with life. Jadi apabila kita cinta dengan kehidupan, maka cintailah juga fotografi. Kalau kita mencintai fotografi, berarti kita mencintai kehidupan. Terima kasih banyak atas segala sesuatu yang telah tersaji hari ini. Terima kasih untuk Bapak Lesi yang sudah meluangkan waktu, kepada teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan bermanfaat, kepada Ibu Rektor, kepada Profesor Wijaya dan Dr. Naomi dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga di kesempatan lain kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.